Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Windra Agus Landra dengan NIM 19059117. Nah, baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah komunikasi bisnis yang mana tentang negosiasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang negosiasi, sebaiknya kita mencari tahu dulu apa sih negosiasi. Nah, baiklah teman-teman, negosiasi merupakan di mana dua atau tiga pihak dengan kebutuhan dan tujuan yang sama, gunanya untuk mendiskusikan suatu masalah sehingga nantinya bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, teman-teman, dalam bisnis negosiasi sangat baik, dapat menunjang keberhasilan bisnis. Mengapa? Karena melalui negosiasi para pebisnis membangun hubungan yang sangat baik. Negosiasi menawarkan solusi jangka panjang yang memuaskan semua pihak. Nah, dan juga negosiasi ini dapat menghindari terjadinya permasalahan di masa mendatang dan konflik. Nah, mengingat begitu pentingnya peran negosiasi dalam menunjang keberhasilan bisnis, para pebisnis nanti akan dituntut untuk memiliki keterampilan bernegosiasi atau teknik negosiasi yang baik dan benar. Nah, sehingga nanti bisa menghadapi interaksi dalam bisnis sehari-hari dan transaksi formal seperti penjualan, layanan jasa, dan kontrak bisnis lainnya. Nah, kan sekarang nih kita sudah tahu apa sih itu negosiasi. Sebelum melakukan negosiasi, kita harus mempersiapkan beberapa hal atau kita perhatikan beberapa hal nih. Nah, adapun beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yang perlu dikuasai oleh para pebisnis berikut ini. Yang pertama, kita harus menguasai dulu persiapan. Nah, persiapan ini sebelum melakukan apapun pasti kita harus mempersiapkan segala sesuatu gimana biar nantinya bisa hasilnya lebih baik. Nah, tujuan dari negosiasi ini dapat diketahui melalui analisa situasi, mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui negosiasi. Nah, yang kedua, dalam bernegosiasi ini kita harus bersabar supaya nantinya kita tidak terbawa emosi walaupun saling bernegosiasi, sehingga nantinya kita mendapatkan hasil yang sama-sama disetujui nih oleh kedua belah pihak atau tiga pihak. Nah, jadi emosi kita itu tuh harus dikontrol. Nah, sehingga dalam bernegosiasi kita dengan pihak lawan bisa menjalin komunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya teknik yang ketiga yaitu kita harus mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, dan jelas. Sehingga nanti negosiator hendak menyampaikan ide atau gagasannya dengan sopan santun, tidak menyinggung pihak sebelah. Nah, dan juga nantinya kita harus bisa menempatkan diri pada posisi pihak lain. Karena orang cenderung untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang diyakini dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang diyakini. Nah, teman-teman, untuk itu negosiator perlu untuk berempati dengan sudut pandang pihak lain tanpa harus mengorbankan posisi negosiator tersebut. Nah, teknik yang selanjutnya ada yaitu mendengarkan dengan aktif. Mengapa mendengarkan dengan aktif? Supaya dengan banyak mendengarkan secara aktif, seorang negosiator harus belajar untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga, melainkan juga dengan mata, karena pada umumnya banyak orang yang tidak bisa nih memahami perbedaan antara mendengarkan dan mendengar. Kalau kita mendengarkan itu berarti kita fokus nih kepada ucapan orang, kepada omongan orang tersebut. Kita menangkap dan kita memahami. Kalau sekedar mendengar saja, ibaratnya nih saya lagi membuat tag video, saya mendengar ada suara kipas angin, suara orang-orang berisik di luar. Nah, berarti kita ini harus mendengarkan, bukan saja mendengar saja. Nah, selanjutnya teknik yang selanjutnya ada yaitu kita harus banyak bertanya. Supaya nantinya dalam berkomunikasi, negosiator perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain yang penting. Ia harus percaya diri nih dan menyadari bahwa pihak lain tidak akan menawarkan sesuatu kecuali diminta. Karena itu negosiator perlu banyak bertanya dan memberikan pertanyaan secara terbuka memperoleh informasi yang terkukur. Nah, selanjutnya ada teknik tentang memperhatikan waktu yang tepat, menerapkan komunikasi asertif, dan juga
Melalui gaya komunikasi asertif ini, seseorang dapat mengekspresikan dirinya dengan baik dan tetap menghormati hak orang lain. Selanjutnya ada mengantisipasi kompromi. Nah, itu sebelum bernegosiasi nih, kita harus memahami dulu teknik-tekniknya supaya nanti untuk bernegosiasi kita sudah memiliki pengetahuan. Nah, baiklah teman-teman, itu penyampaian materi tentang bernegosiasi, ada pengertian dan teknik-teknik untuk bernegosiasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh dalam bernegosiasi, di mana nanti saya akan dibantu oleh teman saya. Berikut ini videonya, selamat menyaksikan. Halo, selamat malam. Baiklah, saya Windra Agus Landra dan rekan saya yaitu Rida Januriski. Baiklah teman-teman, di sini kami akan memperagakan atau mempraktekkan tentang cara bernegosiasi menurut pengetahuan yang saya pelajari dan yang telah saya jelaskan sebelum video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Apakah benar saya sedang berbicara dengan Pak Windra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, iya benar Bu. Ada yang bisa saya bantu? Beberapa hari yang lalu saya melihat informasi tentang rumah yang Bapak mau jual gitu. Saya merasa tertarik, apakah boleh saya bertanya-tanya dahulu Pak? Nah, dengan senang hati tentu saja boleh Bu. Silahkan mengajukan pertanyaannya. Nanti saya akan berusaha menjawab dengan semaksimal mungkin. Oke Pak. Yang pertama untuk luas perumahannya berapa hektar ya Pak? Nah, untuk luas rumah sendiri itu lebarnya 20 meter dan luasnya 25 meter. Nanti di luar rumah itu kita sudah menyediakan kolam berenang dan juga lengkap dengan tamannya, Bu. Untuk rumahnya sendiri itu ada berapa lantai Pak dan apa saja fasilitas yang udah ada di dalamnya Pak? Nah, gini Bu, untuk rumah yang saya mau jual itu terdiri dari 3 lantai, di mana di lantai pertama nanti Ibu bisa memperoleh ada ruang tamu, ruang keluarga, dan beserta dapur. Nah, nanti di lantai 2 ada 3 buah kamar untuk pembantu Ibu, mulai dari tukang masak atau parkir dan tukang tamannya, nanti Ibu bisa untuk menempatkan mereka di kamar lantai 2. Sedangkan di lantai 3 nanti Ibu bisa ada 5 buah kamar untuk anggota keluarga Ibu nih, dari ibu, bapak, atau anak-anak Ibu bisa memperoleh 5 buah kamar. Nah Bu, di dalam setiap kamar itu kami telah menyediakan toilet dan selainnya, dan juga di rumah tersebut kami sudah melengkapi fasilitas seperti kasur, ada sofa tamu, peralatan masak, dan lain sebagainya. Sehingga Ibu nanti cuman menempati rumah itu secara langsung, Ibu tidak perlu membeli peralatan lain. Di sana juga ada televisi, kulkas, dan lain sebagainya, Bu. Dan juga di luar rumah kan tadi udah saya bilang ada tersedia luasan taman dan juga ada kolam berenangnya, Bu. Sangat menarik ya, Pak. Untuk harganya sendiri itu sekitaran berapa ya, Pak? Nah, untuk harga yang saya tawarkan di dalam informasi tersebut kemarin kan sebesar 10 miliar, Bu. Itu apakah tidak bisa dikurangi, Pak? Nah, untuk harga sendiri kemarin kan sudah tertera tuh di informasi yang saya berikan, emas 10 miliar. Nah, tapi di sini kan saya bukan hanya menjual rumah sendiri, tapi saya juga berniat membantu orang-orang yang sedang mencari rumah. Nah, jika Ibu benar-benar niat untuk membeli rumah, nah saya bisa memberikan diskon 10% jika Ibu bisa membayarnya secara cash dan dalam sekali pembayaran. Maka nanti dari harga 10 miliar kita kurangi harga diskon 10%, maka Ibu bisa memperoleh rumah ini dengan seharga 9 miliar saja, Bu. Dari harga yang Bapak sampaikan, apakah tidak bisa dikurangi lagi, Pak? Nah, itu harganya sudah sangat pas bagi kami, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, di sini kami bukan hanya berdagang atau menjual rumah. Nah, jika di sini kami sudah bisa merasa terbantu yang lain,
Berarti harganya emang pas gitu, Bu. Lagian untungnya bagi kami tidak beberapa. Yang penting di sini kami bisa membantu sesama manusia, Bu. Gitu, Bu. Baiklah Pak, mungkin di sini saya berniat atas tawaran Bapak, dan besok saya akan datang ke rumah tersebut dan membawa uang sebesar 9 miliar itu ya Pak. Ya, baik, Bu. Terima kasih ya. Untuk besok saya tunggu di rumah. Silakan datang saja ke rumah saya. Nanti saya akan men-share lokasinya kepada Ibu dan tetap jika nanti datang ke rumah saya tetap mematuhi protokol kesehatannya ya, Bu. Oke Pak, senang berbisnis dengan Bapak. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ditutup dulu. Nah, teman-teman, itulah contoh tentang bernegosiasi yang bisa saya berikan dengan rekan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.